Dara mendekati Seri. Begitu pula dengan Putu. Mereka mengusap punggung si anak bungsu. Hal ini dilakukan sebab tanggung jawab orang yang terpilih untuk menggunakan batu rubi sangatlah besar. Nah, batu itu memang bisa membantu. Beberapa kali Seto menemui kami berdua setelah kami kabur. Ia menceritakan banyak hal, termasuk rencananya untuk menghentikan perjanjian Cakrawangsa, ujar Dara. Benar, tapi bukan dia yang bisa melakukan penghentian ini. Dia membutuhkan seorang anak yang akan ditumbalkan untuk melempar batu rubi ke lingkaran penumbalan. Batu itu dibuat dengan ilmu sains dan ilmu gaib yang dimiliki Seto. Batu rubi akan memilih sendiri seseorang yang bisa menghentikan perjanjian Cakrawangsa, sambung Putu. Seri terdiam. Ia butuh waktu untuk mencerna ini semua. Hal ini lebih sulit masuk ke otak dibandingkan pelajaran sains dan pelajaran hidup. Tangan Seri bergerak mengambil batu rubi di atas meja. Jika memang hanya itu yang dapat dilakukan, aku siap untuk menghentikan perjanjian Cakrawangsa. Aku tidak ingin penderitaan yang dirasakan para perempuan Cakrawangsa menurun sampai ke keturunan berikutnya. Ngomong-ngomong, bolehkah aku menginap di sini? Ayah mengusirku, ucap Seri. Hah? Mengusir? Iya, ayah memberikan uang yang banyak untuk kebutuhanku di luar hari ini. Dia bahkan menyarankan agar aku tidur di hotel untuk 1 malam. Aku tidak tahu alasan mengapa hal ini dilakukan oleh ayahanda, ungkap Seri. Dara dan Putu memandang Seri dengan bingung sekaligus iba. Aji yang pada dasarnya sudah tahu, hanya diam di sebelah perempuan paling muda di ruangan itu. Boleh, Nak Seri boleh menginap di sini. Ada 2 kamar kosong di atas, ujar Dara. Putu mengangguk. Ia tidak tega melihat Seri yang belum memiliki KTP menjadi orang bingung di luar sana. Putu mengajak anak Ian Cakrawangsa itu naik ke atas, sehingga tersisa Aji yang wujudnya transparan dengan Dara. Aji menatap istrinya yang duduk di atas kursi roda. Wajah istrinya telah dipenuhi dengan keriput dan gurat penuaan. Hantu itu mendekati istrinya dan berlutut di hadapan istrinya. Maaf karena saat itu aku tidak memberitahumu lebih awal. Aku terbutakan oleh kekayaan, kecerdasan dan sanjungan orang-orang yang dijanjikan oleh Cakrawangsa, kata Aji. Tidak apa mas, itu sudah masa lalu. Masa lalu harus dilupakan. Toh jika kamu memberitahuku, pasti hasilnya akan berbeda. Putu pasti akan kamu tumbalkan. Apa aku benar? Aji menunduk sedalam-dalamnya. Ia mengangguk, mengiyakan apa yang dikatakan oleh Dara. Hantu itu baru sadar akan kesalahannya selama ini. Setelah diberikan hukuman menjadi sosok gentayangan dengan wujud manusia hancur yang busuk. Kau tahu, terkadang aku tidak bisa mengendalikan diri. Dalam artian kendali tubuhku diambil alih, ungkap Aji. Benarkah? Itu hal yang gila. Baiklah, mari kita sudahi pembicaraan tentang masa lalu ini. Mari kita bicarakan tentang apa yang terjadi pada keluarga Cakrawangsa sekarang, pinta Dara. Iya, boleh juga. Saat ini mereka sedang membuat kesalahan besar. Kesalahan yang dapat memicu kehancuran keluarga Cakrawangsa, sambung Aji. Sementara itu di sisi lain, seperti yang telah dikatakan oleh iblis Cakrawangsa, waktu di rumah Cakrawangsa berjalan dengan cepat. Para ibu hamil ditempatkan di setiap area rumah Cakrawangsa agar usia kehamilannya menjadi lebih cepat. Semua ibu hamil, kecuali istri dan Bagas Cakrawangsa yang sudah hamil besar. Dalam sekejap, ibu hamil yang ada di dalam rumah memiliki perut yang besar. Tanda jikalau anak dalam kandungannya memasuki trimester ketiga. Beberapa ibu hamil bahkan sudah siap untuk melahirkan anak mereka. Para pria Cakrawangsa berharap semua anak yang akan lahir memiliki jenis kelamin perempuan. Hal ini akan mempermudah proses penumbalan, sebab tak perlu membuat lagi sampai mendapatkan bayi perempuan.
penubalan besar-besaran akan sukses jika banyak anak perempuan yang ditumbalkan dalam satu waktu. Berapa banyak yang akan melahirkan hari ini? Tanya Ian kepada Risen Cakrawangsa. Ada 12 ibu hamil yang sudah siap melahirkan. Sisanya ada 20. Mereka semua perlu menunggu beberapa minggu lagi, jawab Risen. 12 anak akan lahir, ditambah anak perempuan dari Sura Cakrawangsa. Di antara 12 anak itu, pasti tidak semuanya lahir dengan jenis kelamin perempuan, ujar Ian. Para pria yang posisinya di teras rumah Cakrawangsa mengangguk kepalanya. Mereka cukup kecewa saat mengetahui hanya ada beberapa anak yang akan ditumbalkan. Hal itu juga masih belum pasti, sebab presentase anak berjenis kelamin perempuan tidak akan 100%. Tepat saat memasuki waktu maghrib, para istri Cakrawangsa dilarikan ke rumah sakit terdekat, ditemani oleh suami masing-masing. Suasana di rumah Cakrawangsa menegang saat para suami berlari menuju pintu keluar. Waktu percepatan sudah selesai. Semuanya sudah kembali normal. Para pria yang istrinya belum melahirkan mulai masuk ke dalam rumah dan menemui istri masing-masing. Ian yang memiliki peran sebagai kepala keluarga Cakrawangsa ikut datang ke rumah sakit. Ia hendak memantau sekaligus menemui istrinya, Miran. Miran yang memang tidak hamil, rupanya mendampingi istri Bagus Cakrawangsa yang seharusnya sudah memasuki masa kelahiran. Mereka berdua sedari tadi pagi sudah ada di rumah sakit untuk jaga-jaga dan menghindari adanya kelahiran yang tidak sesuai prosedur jika istri Bagus yang sudah hamil besar ditempatkan di rumah Cakrawangsa. Apakah percepatan waktu yang diminta berhasil? Gumam Miran. Apa yang kau katakan, Mbak Miran? Tanya Rania, istri Bagus Cakrawangsa. Bukan apa-apa. Apakah Rania sudah merasakan jikalau bayinya akan lahir? Tanya Miran. Belum, Mbak. Tidak ada tanda-tanda bayiku hendak keluar, jawab Rania. Miran mengangguk. Wanita itu izin keluar dari ruang rawat inap saat ada telepon masuk. Begitu diangkat, suara suaminya terdengar di telinganya. Ada apa, Mas? 12 istri Cakrawangsa sudah dibawa ke rumah sakit yang sama dengan Rania. Rania, apakah dia sudah mau melahirkan? Karena begitu semua bayi lahir, upacara penubalan besar-besaran akan dilakukan. Rania baik-baik saja. Tapi dia masih belum menunjukkan tanda-tanda hendak melahirkan, kata Miran. Kau mendapatkan kabar dari Seri? Sementara itu di sisi lain, tunggu. Hantu itu bilang hal buruk akan terjadi pada keluarga Cakrawangsa? Tanya Seri. Seri sedang mengobrol dengan Putu di kamar tamu. Mereka hendak tidur bersama dan begadang untuk berbagi cerita. Aji tanpa diminta sudah keluar dari rumah bercat putih ini. Sementara Darah sudah terlelap di kamarnya. Entahlah, aku tidak terlalu mendengar. Hanya sekilas. Setelahnya aku tidak berani menguping pembicaraan keduanya, jawab Putu. Begitukah? Sebenarnya seberapa rumit masalah keluarga Cakrawangsa? Sudah lama aku mencari tahu, tapi sampai sekarang aku masih belum mengetahui dengan jelas satupun hal dari keluarga Cakrawangsa, ujar Seri. Aku tidak mengetahui masalah keluarga dengan detail, sebab aku tidak pernah hidup di tengah keluarga Cakrawangsa, ujar Putu. Seri berbaring di atas tempat tidur. Ia memandang langit-langit ruangan yang memiliki cat putih. Pikirannya melanglang buana. Ia diminta meninggalkan rumah hari ini. Pasti memiliki alasan. Seri tidak mengetahui jika hal besar sedang diagendakan oleh keluarga Cakrawangsa. Seri hanya tahu jikalau keluarganya sedang merencanakan penumbalan besar-besaran. Besok perempuan itu akan tahu semuanya. Kau akan kembali besok pagi? Tanya Putu. Iya. Semoga tidak terjadi hal yang buruk. Aku merasa ada kejanggalan di balik perintah ayah. Memintaku pergi selama seharian penuh, balas Seri. Mereka kembali bercerita tentang arah topik yang jelas. Sampai tiba-tiba mereka membahas tentang bagaimana cerita Putu dan Darah kabur. Panjang kalau diceritakan, ujar Putu. Putu mengetahui apa saja yang terjadi pada masa itu.
karena diceritakan oleh ibunya. Dara sekali menceritakan fakta keluarga Cakrawangsa secara terselubung di dalam dongeng sebelum tidur. Putu yang memiliki ingatan baik masih mengingat apa saja yang diceritakan oleh Dara. Hari itu, Dara kabur menggunakan becak. Becak yang ia tunggangi hingga tiba di daerah lain, yang jelas bukan daerah di sekitar rumah Cakrawangsa. Dara tiba di sebuah desa tanpa membawa uang dan tidak memiliki kerabat di sana. Kehidupan Dara cukup berat setelah peristiwa kaburnya itu. Wanita itu harus bekerja keras dalam keadaan hamil. Ia tinggal di hutan yang ada di belakang desa tadi, harus menggigil kedinginan setiap malamnya. Hal ini menjadi semakin berat saat putrinya lahir dan melihat indahnya dunia. Putri yang kecil lucu yang ia beri nama Putu Ayu tanpa embel-embel Cakrawangsa. Setelah itu ibu, kalian belum tidur? Ayo tidur sekarang, teriak Dara dari lantai bawah. Baiklah, kita lanjut kapan-kapan, ujar Putu. Sementara itu, baiklah, Seri dan Putu sudah tidur. Mereka tidak akan tertarik dengan cerita kita, ujar Dara. Dara menatap Aji yang wujudnya masih saja transparan. Hantu itu mendekati Dara untuk membahas kesalahan besar yang telah dilakukan keluarga Cakrawangsa. Topik yang tadi sempat tertunda karena kehadiran Seri dan Putu. Kesalahan yang hendak disampaikan oleh Aji adalah percepatan waktu serta pemanggilan iblis Cakrawangsa. Bagaimanapun, memanggil sosok yang membuat perjanjian denganmu akan berakibat buruk bagi orang-orang yang melakukan pemanggilan. Orang-orang yang melakukan pemanggilan tidak akan pernah puas dengan segala hal. Ia akan selalu rakus dengan apa saja yang ia lihat dan dengarkan. Orang tersebut akan berusaha untuk mendapatkan hal yang dikehendaki dengan cara curang sekalipun. Pemanggilan juga dapat membuat perjanjian Cakrawangsa memiliki bayaran yang lebih dari biasanya. Bayaran berupa tumbal tidak akan cukup. Iblis Cakrawangsa akan meminta hal lain yang dapat menguntungkannya. Hal lain yang dikatakan di sini, aku belum mengerti apa maksudnya, ucap Aji. Ditambah keluarga Cakrawangsa baru saja melakukan percepatan waktu. Percepatan waktu memiliki dampak yang cukup serius. Kebocoran waktu dan tidak stabilnya dunia makhluk gaib dan manusia. Kebocoran waktu dapat membuat salah satu keluarga Cakrawangsa menemui ajal lebih cepat dari yang dijadwalkan. Waktu membuat semuanya menjadi cepat berubah, bertumbuh, hingga tubuh Cakrawangsa menjadi tubuh yang rapuh, seperti milik para lansia. Percepatan waktu yang hanya dilakukan untuk keuntungan pribadi akan membawa pengaruh buruk bagi keluarga Cakrawangsa. Menurut pengetahuanku, percepatan waktu dilakukan dengan menyerap intisari makhluk gaib yang hidup di dunia gaib. Jadi makhluk gaib muncul di dunia manusia untuk mengganggu dan meneror orang-orang di dunia ini, khususnya keluarga Cakrawangsa. Apa aku benar, Aji? Sela Dara. Mungkin kurang lebih seperti itu, jawab Aji. Lantas, bukankah ini masuk ke dalam topik kehancuran keluarga Cakrawangsa? Bukannya kesalahan besar keluarga Cakrawangsa? Bukankah sama? Intinya keluarga Cakrawangsa akan berakhir dengan sendirinya. Mungkin batu rubi itu tidak akan berguna, ujar Aji. Kesimpulan ditarik dengan baik oleh Dara. Setidaknya untuk saat ini, hanya itu yang mereka ketahui. Mereka hanya menerka-nerka dan mengidentifikasi sebuah fakta dengan pengalaman masa muda. Dipikir-pikir, kita sudah sangat tua ya, ujar Aji. Benar, tapi kok tidak? Kau masih saja awet muda. Pastikan loh, masih ada yang terjaga. Setelah seseorang yang menuruni tangga menuju lantai bawah. Seri, kamu terbangun? Tanya Dara. Seri mengangguk. Ia meminta izin untuk pergi ke dapur dan mengambil air minum. Rasa haus muncul saat ia sedang terlelap dengan nyenyak. Seri menghabiskan 1 gelas air dalam waktu 2 detik. Perempuan itu menelan air dengan nafas yang tersengal-sengal. Mereka bilang, batu rubi ini sudah tidak dibutuhkan. Lalu mengapa mereka meminta diriku untuk tetap melemparkan batu rubi ke lingkaran penuh balalan? Apa mereka tidak memikirkan resiko yang bisa saja terjadi padaku? Batin Seri.
Suasana di rumah Cakrawangsa berubah, dan Sherry menyadari hal itu. Perempuan itu merasa ada yang aneh. Warna tembok di rumah Cakrawangsa menjadi pudar. Rumput-rumputan yang ada di halaman rumah sudah sangat tinggi, seperti tidak pernah dipotong selama beberapa bulan. Perempuan itu menjadi semakin bingung saat melihat banyak istri Cakrawangsa hamil besar. Tidak hanya itu, suara-suara tangisan bayi terdengar di telinga Sherry, membuat Sherry berpikir bahwa sesuatu yang terjadi di rumah Cakrawangsa selama dia pergi. Namun, Sherry tidak akan tergiur mencari tahu. Sebentar lagi ia akan ditumbalkan. Perempuan itu ingin menenangkan diri agar tidak panik saat proses penumbalan terjadi padanya. Perempuan yang tidak menghabiskan satu lembar uang dari ayahnya itu memilih untuk tidak peduli dengan keadaan rumah Cakrawangsa dan memilih untuk masuk ke kamar sesegera mungkin. Kali ini Sherry sendirian. Perempuan itu tidak akan diganggu lagi oleh sosok busuk yang mengerikan. Aji, si sosok busuk, ingin menemani istrinya hingga akhir hayat. Aji melakukan hal tersebut karena merasa memiliki tanggung jawab dan ingin menebus dosa-dosanya yang terdahulu. Ia tahu Yang Maha Kuasa belum tentu memberikan pengampunan, tapi setidaknya pria itu sudah mencoba untuk menebus dosanya. Sherry tidak masalah dengan keputusan Aji. Ia malah bersyukur tidak akan diganggu dan diikuti lagi. Sherry berjalan dengan pelan di lorong rumah Cakrawangsa. Seharusnya perempuan itu bisa tiba dengan lebih cepat, tetapi suara bayi yang terus-terusan menangis dan banyaknya simbol-simbol aneh di dinding membuat Sherry ingin mencari tahu. Sepertinya memang benar terjadi sesuatu di sini. Simbol ini seharusnya tidak pernah ada di dinding. Juga, bukankah hanya ada satu orang yang hamil pada saat aku keluar dari rumah? Setauku ada juga yang melahirkan sehari sebelum aku keluar. Tapi, mengapa suara bayinya terdengar sangat banyak? Batin Sherry. Hanya ada satu yang hamil kemarin, yakni istri dari Bagas Cakrawangsa. Sehari sebelum Sherry keluar dari rumah, ada satu orang yang melahirkan seorang anak, yakni istri dari Sura Cakrawangsa. Keramaian suara bayi yang ada membuat perempuan itu berpikir. Pertama, bayi-bayi itu adalah anak adopsi, tetapi Sherry ingat jikalau anak yang ditumbalkan harus keturunan Cakrawangsa langsung. Perempuan dan keturunan Cakrawangsa langsung harus dari bibit pria Cakrawangsa. Kedua, bayi-bayi itu adalah anak dari Sura dan Bagas. Anak kembar bisa saja membuat tangisan terdengar lebih keras. Pernyataan ini lebih logis dibandingkan yang pertama. Sherry akan mencari tahu ini, sembari mengamati yang terjadi. Ia bisa menarik kesimpulan setelah melihat semuanya. Mungkin saja hal ini berhubungan dengan perjanjian Cakrawangsa yang hendak Sherry hilangkan. Pelan-pelan tapi pasti, Sherry akan berpegang teguh dengan hal itu. Ia akan berpura-pura seakan tidak tahu apapun dan bergerak perlahan serta cekatan. Walau begitu, Sherry dikejar oleh hari. Hari penumbalan semakin dekat dan menunggunya. Berjalan sembari melamun keluarga Cakrawangsa membuat Sherry secara tidak sengaja masuk ke ruang kerja ayahnya yang berada di dekat tangga. Sherry tersadar saat kakinya menabrak meja yang ada di sana. Rasa sakit yang menjalar di kakinya membuat Sherry tersadar dan menepuk kepalanya. "Kenapa aku bisa masuk ke ruangan ini?" tanya Sherry. Sherry yang takut ketahuan, niatnya ingin segera pergi dari sana. Tetapi, kondisi pintu yang terbuka dengan goresan berupa cakaran besar membuat perempuan itu mengurungkan niatnya. Perempuan itu mendekat dan mengamati lebih dekat. Goresan besar dengan sedikit percikan darah yang menempel pada pintu membuat Sherry tertegun untuk sejenak. Makhluk mana yang melakukan hal ini? Tidak mungkin ada harimau Sumatera di rumah Cakrawangsa, batin Sherry. Sherry mengamati hal-hal yang ada di ruang kerja ayahnya. Perempuan itu merasa heran saat melihat bersihnya meja sang ayah. Tidak ada satupun barang di sana. Untuk melihat lebih jelas, Sherry mendekati meja. Matanya melotot ketika melihat meja kerja sang ayah. Ia terjatuh karena terkejut saat melihat percikan darah yang sangat banyak di bawah meja. Darah amis dan kehitaman itu
membuat siapapun yang melihatnya bergidik ngeri. Seri ingin berhenti sampai di situ. Ia sudah cukup dibuat berpikir hari ini. Perempuan itu ingin istirahat sebab besok sekolah. Namun, otak dan tindakannya tidak sinkron. Otaknya ingin Seri berhenti dan pergi dari ruang kerja berdarah itu. Berbeda dengan tubuhnya yang malah berjongkok dan mendekati kolong meja. Kaki Seri menginjak salah satu lantai di ruang itu. Bunyinya berderit. Seri tertegun. Sebab lantai yang digunakan ruang kerja Ian adalah keramik bermotif kayu. Bunyi derit biasanya dihasilkan oleh kayu. Mengapa ini bisa berderit? Apakah ini kayu? Batin Seri. Sebelum Seri menyentuh lantai itu, suara ayahnya menginterupsi perhatiannya, membuat kepala Seri terbentur meja kerja yang berdarah. "Siapa di sana?" tanya Ian. Seri langsung membenarkan lantai yang tadinya berantakan. Darah yang ada ia ratakan di lantai yang ia pijak. Takut ayahnya mencurigai yang tidak-tidak. Perempuan itu keluar dari kolong meja. "Ini aku, ayahanda," jawab Seri. "Apa yang kau lakukan di ruang kerjaku?" tanya Ian lagi. Seri mendadak panik. Yang ia lakukan adalah mencari tahu. Padahal otaknya tidak menginginkan keingintahuan. Perempuan itu segera menjawab sebisanya. Aku mencari ayah, aku hendak..." Perempuan itu meraba ransel yang dibawa. Aku hendak menyerahkan uang, iya, uang yang ayahanda berikan kemarin." Seri menutup mata saat menyadari jawabannya terdengar bodoh. Bodoh karena orang mana yang mengembalikan uang sebanyak itu setelah diberikan secara cuma-cuma. Cukup lama keheningan mengisi ruang kerja Ian. Pria itu terlihat mencari kebohongan Seri. Tetapi Ian menghentikan kegiatannya itu. "Uang itu untukmu saja. Untuk uang sakumu bulan ini," ujar Ian. Seri mengangguk. Ia pamit meninggalkan ruang kerja berdarah. Begitu perempuan itu melewati Ian, tubuhnya ditahan. Tangan dari orang yang dipanggil ayahanda berada di atas bahunya. Lantas, sebuah suara mengisi telinga Seri. "Kau anggap tidak melihat apapun di ruang ini. Entah itu goresan di pintu atau darah amis yang ada. Hapus itu dari ingatanmu. Kau mengerti?" pinta Ian. Jantung Seri berdetak lebih cepat. Ia mengangguk tanda mengerti, walaupun perempuan itu belum tentu melupakan lantai yang berderit. "Jawab aku, kau mengerti?" tanya Ian sembari tangannya meremas bahu putrinya. Seri merintih kesakitan. Ayahnya membuat bahu perempuan itu pegal dan perih. Tak ingin remasan itu terlalu lama, Seri akhirnya menjawab. Baiklah, aku akan melupakan hal-hal yang ayahanda pinta." "Baguslah," sela Ian. Ian meninggalkan ruangan dan menghilang dengan cepat, meninggalkan Seri yang sedang mengurut bahunya. "Aku akan melupakan apa yang ayah minta. Sayangnya kau tidak memintaku untuk melupakan lantai yang berderit, ayah," gumam Seri. Di sisi lain, Seri membaringkan tubuhnya di atas tempat tidurnya, menikmati suasana damai yang ada. Langit-langit kamar menjadi objek yang ia amati saat ini. Lampu gantung berwarna kuning membuat suasana di kamar itu begitu damai. Kedamaian itu dapat dilihat dengan jelas di luar, padahal pikiran Seri sedang melalang buana. Perempuan itu masih saja memikirkan lantai berderit di ruang kerja ayahnya. Lantai itu berderit, seakan ada ruang kosong di bawahnya. Ada apa di sana? Apakah ada hubungannya dengan darah yang amis itu? Atau malah memiliki hubungan dengan perjanjian Cakrawangsa? Batin Seri. Seharian ini Seri hanya melamunkan hal ini, sama sekali tidak menaikkan presentase menghancurkan perjanjian Cakrawangsa. Bahkan sampai waktu senja, Seri masih saja memikirkan hal itu. Perempuan itu baru tersadar saat suara paduan suara alam mulai bernyanyi. Suara kodok, jangkrik, dan yang lainnya memasuki indera pendengar Seri. Biasanya suara-suara itu tidak terdengar sebab Seri sedang mengerjakan sesuatu. Berbeda dengan sekarang. Perempuan itu sedang melamun. Sudah malam, gumam Seri. Perempuan itu mengambil handuknya dan masuk ke kamar mandi yang ada di kamarnya. Ketika tangannya memutar keran air, tidak ada satupun tetes air yang keluar. Hal ini membuat Seri menghela nafas. Seri meletakkan handuknya pada gantungan baju, lantas keluar dari kamar. Ia akan menanyakan hal ini kepada sang ayah. Jika ada kerusakan, ia terpaksa mandi di rumah Cakrawangsa bagian barat.
Ada satu kamar mandi yang jarang digunakan. Kamar mandi yang hanya ditutup dengan kain berwarna putih dan masih menggunakan air sumur. Kamar mandi yang hanya digunakan di waktu-waktu seperti ini. Malas sekali. Aku harus pergi ke bagian barat lagi, gumam Sherry. Perempuan itu bergerak cepat menuju ruang kerja ayahnya. Seharusnya pria itu ada di sana. Ian terlalu sering menghabiskan waktu di ruang kerja. Entah apa yang dilakukannya. Yang jelas, pria itu baru ada di kamarnya ketika masuk waktu tidur. Tidak butuh waktu lama untuk sampai di ruang kerja, sebab berada di dekat tangga. Sherry menghela nafas sebelum benar-benar sampai di lantai bawah. Pintu ruang kerja sudah terlihat, mulus tanpa goresan dan percikan darah. Cakaran harimau Sumatera, menurut Sherry, sudah lenyap dari atas pintu. Sudah hilang? Ya benar saja. Ayah mengganti pintu ini dengan segera. Sepertinya ayah tidak mengizinkan seorang pun melihat goresan itu. Mengapa harus diganti hari ini juga ya? Batin Sherry. Sherry awalnya hendak mengetuk pintu, tetapi suara dua orang berbincang di dalam terdengar sampai ke telinganya. Sherry penasaran. Ia menempelkan telinganya pada dinding. Siapa orang yang berbincang dengan ayah? Gumam Sherry. Samar-samar Sherry mendengar percakapan dua orang yang ada di dalam. Satu orang di antaranya sudah pasti Ian Cakrawangsa. Perempuan itu mencoba mendengarkan dengan seksama. Ada berapa orang lagi yang akan melahirkan dalam waktu dekat? Semuanya akan melahirkan dalam waktu dekat. Mereka telah mengecek kandungannya kepada dokter dan hasilnya cukup mencengangkan. Sepertinya iblis Cakrawangsa memberikan kita keberuntungan, sebab semua anak yang sedang dikandung adalah anak perempuan. Benarkah? Baguslah jikalau begitu. Penumbalan besar-besaran akan dilakukan dengan segera. Oh ya, bagaimana bisa darah dan cakaran itu sampai di ruang kerjaku? Aku tidak tahu. Setelah percepatan waktu kemarin, banyak sosok-sosok yang menampakkan diri. Beberapa dari mereka merusak barang yang ada dan membunuh keluarga Cakrawangsa yang tidak segera menangani kerusakan yang mereka hasilkan. Lalu, mengapa ada darah di ruang kerjaku? Siapa yang mati di sini? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya, saya pamit. Wassalamualaikum.